Nih. Oke, silahkan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indria selaku dosen kreativitas inovasi bisnis. Kami kelompok satu, saya Sapitri Nur Agustin dan ada teman-teman atas nama Tasya Syafa Nabila, Katarina Andini Dalopes, dan Destia Rianti. Ya. Untuk proposal yang sudah kami buat Bu mengenai usaha baju sablon. Ya. Usaha baju sablon kami mereknya Ingwear. Kenapa kami memilih usaha baju sablon? Oke. Karena menurut kami usaha baju sablon memiliki potensi pasar yang sangat luas, khususnya pakaian casual yang berkembang pesat di Indonesia. Untuk usaha baju sablon sendiri mempunyai pasar yang luas mulai dari individu yang ingin membuat kaos, komunitas, atau organisasi, hingga bisnis yang memerlukan merchandise untuk promosi, Bu. Oke. Dan rencana usaha yang sudah kami siapkan untuk usaha Ingwear ini, kenapa kita menamakan Ingwear, Bu? Karena kami mengutamakan sablon, yang artinya itu tinta secara langsung mempresentasikan inti dari bisnis itu, yaitu penggunaan tinta dalam proses sablon. Sedangkan wear adalah pakaian, menjelaskan produk utama yang ditawarkan yaitu pakaian yang dapat dipakai. Nama ini diharapkan dapat membangun citra merek yang kuat di benak konsumen sebagai penyedia pakaian sablon yang kreatif dan berkualitas. Ya, oke. Kami juga sudah merencanakan untuk membuka kios secara langsung, Bu, di daerah Warakas. Baru rencana ya? Ini kan rencana ya? Rencananya di Warakas ya? Atau sudah di sana ada? Memang rencananya baru di Warakas, Bu, karena kita masih memilih strategis lokasi. Kalau untuk promosi di online, kami sedang menyiapkan toko di Shopee, TikTok Shop, Bu. Ya, oke. Dan target pelanggan yang kami fokuskan itu mulai dari generasi muda, komunitas dan organisasi, perusahaan dan bisnis, individu, serta event organizer dan agensi. Untuk membuka usaha baju sablon ini, kita harus mempunyai analisis SWOT, Bu. Kekuatan yang kami yakin mampu untuk keunggulan produk. Kami menawarkan suatu produk yang up to date serta memiliki style modern pada umumnya, keterampilan dan keahlian, bahan baku yang berkualitas. Tapi di satu sisi, kami juga memikirkan kelemahan di kelompok kami ini untuk baju sablon usaha kami, Bu. Belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim. Merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Tapi di satu sisi kami juga memiliki peluang. Banyaknya konsumen masyarakat khususnya kaum remaja yang memiliki hobi dan kegemaran berburu barang utamanya fashion yang up to date, yakni perlengkapan seperti pakaian dan aksesoris lainnya. Sistem pemasaran bisa dibilang cukup mudah karena kami hidup di lingkungan masyarakat, khususnya kaum remaja yang mayoritas memiliki pola pikir yang sudah maju dan modern. Dan ancaman yang akan berpotensi pada kelompok Ingwear ini, Bu, banyak barang mitasi atau bajakan, pemasaran barang-barang mitasi, banyak beredar di pasaran yang dijual murah sehingga hal ini sedikit banyak dapat mempengaruhi minat belanja di sablonan ini.
Selanjutnya mungkin akan dibantu sama Tasya Syafa Nabilah mengenai visi misi dan selanjutnya. Oke, baik. Izin melanjutkan penjelasan dari Safitri. Usaha kami itu memiliki visi misi, Bu. Visinya itu menjadi merek baju sablon yang terkemuka sehingga dapat menginspirasi ekspresi diri kita melalui desain yang kreatif dan berkualitas tinggi. Untuk misinya kita menciptakan desain inovatif dan berkualitas, pastinya itu menjadi poin utama. Lalu kita juga menyediakan layanan personalisasi yang unggul. Kita juga membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, lalu mengembangkan komunitas yang kreatif sehingga baju sablonan yang kita pasarkan ini akan lebih maju dan berkembang. Oke. Dan yang terakhir, misi kita yaitu menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Jadi nggak hanya sekarang, jadi kita bisa mengembangkan bisnis ini mungkin sampai 100 tahun ke depan. Amin. Terus ketiga ada aspek produksinya. Ini merupakan bahan-bahannya ya Bu. Kita memilih bahan baku yang supplier baju. Kita ngambilnya supplier dan perusahaan yang udah terjamin dan berkualitas. Jadi untuk dipakai bajunya tuh nyaman dan gak gerah gitu Bu. Untuk penetapan harganya juga sudah ada. Boleh coba Bu. Kalau kaos sablon yang udah disablon kita di harga 65.000. Kalau misalkan kaos polosnya aja kita di harga 50.000. Lanjut. Oke, untuk maaf Bu. Yang distribusinya boleh Bu? Iya. Oke, kita juga distribusinya yaitu intensif, diusahakan sebanyak mungkin agar dapat menjual produk yang sebanyak-banyaknya dan agar bisa lebih dekat dengan konsumen. Boleh selanjutnya Bu. Ada aspek keuangan juga. Modal awal kita itu penyablonan di harga 480.000. Lalu untuk bajunya kita kan ambilnya grosiran di harga 595.000. Ada packagingnya juga di harga 100.000. Dan ada biaya lain-lain juga Bu di bawahnya. Jadi total kurang lebih 1.250.000 untuk modal awal inwear ini. Ini untuk keuangannya ya Bu. Boleh dilanjut ya Bu. Ya, oke. Oke. Untuk penutupnya yaitu kita ini adalah inwear untuk menyajikan produk yang komprehensif sehingga landasan ide kreatif kita menjadi ciri khas kami yaitu desain-desain yang kreatif dari sablon. Kita memang belum ada toko langsung tapi masih rencana pembuatan untuk di online juga. Semoga bisa lebih cepat untuk prosesnya agar bisa dipasarkan langsung. Nanti izin share di grup juga ya Bu. Ya, boleh. Ini ada gambarnya nggak desainnya? Belum ada ya? Belum. Nanti di info selanjutnya. Tapi sudah ada bayangan belum kira-kira desainnya seperti apa? Ini kan sablon sendiri kan ya? Iya. Ya, sablonnya kayak ini Bu, apa namanya? Yang anak-anak zaman now misalkan kayak tulisan doang, tapi kan hitam terus tulisannya putih gitu. Oke, alat sablonnya udah punya? Alat apanya Bu? Untuk sablon. Belum, kita baru memperkirakan dulu. Oh, ini biaya produksi penyablonan 480. Baru nanya-nanya. Kolakan baju grosir. Nanti ini kolakan baju grosirnya di mana? Rencananya nih loh, mau kolakan grosirnya. Iya, di mana? Di Tanah Abang Bu. Banyak di sana ya? Iya, baju grosiran banyak Bu. Berarti warna polos gitu, putih gitu ya? Ya, misalkan kita tuh nyarinya warna-warna yang bisa masuk ke cewek sama cowok sih. Kayak putih, hitam, biru dongker, kayak gitu. Iya, ya. Polos yang polosan kan ya? Iya, yang polosan. Ya. Jadi di sablonnya tuh bisa by request sih. Bisa.
Ini sablonnya kerjasama dengan penyablon, khusus penyablon, atau nanti mau dikerjakan sendiri? Kayaknya kita mau kerja sama penyablon deh, Bu. Ya, Jadi kerjasama. siapa Jadi tahu nggak kan, perlu beli alat sablon uh, sendiri ya. iya benar. Jadi kan kalau udah penyablon kan itu kualitasnya pasti lebih bagus kan karena udah terbiasa. Gitu, Bu. Iya, iya, iya. Bisa juga sih kerjasama nanti sablonnya. Kita ada desain, nanti kita bawa ke tukang sablon tuh kaosnya, gitu. Jadi nanti nggak perlu beli alat sablon sendiri ya. Mungkin juga nanti tambah kosnya ya kalau harus beli alat sablon ya. Jadi ini di sini kan biaya penyablonannya aja ini kita bayar kan ke tukang sablon kan ini. Bukan Iya, Bu. di dalamnya bukan ada alat-alat sablon itu kan ya. Iya. Bukan kita ke tempat sablon yang emang Iya, udah kerjasama terbiasa. ya kan kerjasama. Biasanya Ya, satu kaos itu berapa kalau biaya sablonnya saja gitu? Udah survei belum? biasanya emang tergantung sih Bu, kalau lebih banyak kayak mau kayak gimana-gimana itu emang biasanya lebih mahal Bu. Cuman kalau misalkan satu nama gitu-gitu 25.000 lah Oh, gitu. 25.000. Iya, tergantung request sih. Kalau makin banyak yang pengen diinin tuh kayaknya emang lebih mahal. Ya. Mungkin kalau yang di sablon nggak cuma satu, mungkin agak murah mungkin ya. Kalau 25.000 nanti untungnya berapa ya teman-teman kalian ya? Sablonnya sendiri Iya, 25.000. iya, makanya kalau makin banyak itu biasanya lebih murah Bu. Ya, Jatuhnya daripada satu-satuan. ya kalau satu mungkin ya mahal ya, 25. Mungkin kalau langsung berapa piece gitu ya mungkin lebih murah ya, 100 langsung 100 kaos atau 200 mungkin ya bisa agak murah. Ya, oke, bagus juga ini idenya. Namun nanti next ya dilampirkan gambar-gambar desainnya ya, kaosnya ya. Iya, siap Bu. Ya, oke, persiapan juga nanti gimana cara kalian berproses untuk memasarkan nanti soalnya UASnya kan melaporkan hasil ya. Hasil dari teman-teman ini setelah ini kan ada idenya nih. Nah, setelah nanti teman-teman coba untuk menerapkan dari ide kreativitas teman-teman ini nanti bagaimana gitu ya. Hasilnya apakah teman-teman nanti menjualnya atau memasarkannya, mempromosikannya di Shopee, Tokopedia, di TikTok atau Instagram. Ya, kalian nanti melaporkan ya, melaporkan laporan penjualan atau proses ya, proses penjualannya. Misalnya, Bu, sudah saya jual nih Bu di TikTok gitu ya, sudah live juga. Nah, tapi yang beli masih sedikit atau bahkan belum ada yang beli, tidak apa-apa, laporkan saja prosesnya ya kalian ya kan. Kalian sudah berusaha, ini sudah berproses gitu, nggak apa-apa. Misalnya yang beli sedikit Bu, cuma laku 2 piece atau 3 piece ya nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah berusaha untuk berproses gitu ya. Semangat ya teman-teman. Ini kan baru idenya ya, idenya nanti penerapannya nanti misalnya, Bu modalnya perlu banyak ini gimana ya, nggak usah banyak-banyak dulu gitu ya, kalian cetaknya cuma 5 atau 10 kemudian coba dipasarkan nggak apa-apa, yang penting kalian sudah berusaha ya, untuk berusaha untuk membuka ataupun membuat bisnis gitu ya, walaupun kecil-kecilan gitu ya teman-teman, nggak masalah ya, sudah berproses gitu hanya beberapa nggak banyak gitu ya, kalian sudah berusaha pasarkan istilahnya, kalian tuh tahu loh begini loh caranya ya, kalau kita ingin memiliki usaha prosesnya seperti ini ya, kita harus membuat perencanaannya dulu, direncanakan dengan matang ya, dengan adanya proposal ini kan ada perencanaan nih ya, latar belakang kenapa membuat ide bisnis ini gitu ya, maksudnya gini ya, nah dari sini kan latar belakang kenapa sih membuat ide ini ya, Ingwer ini ya, kenapa ya, ini ada latar belakangnya gitu ya. Terus rencana usahanya, rencananya bagaimana nanti ya, nama usahanya apa gitu. Kalian harus paham nih ya. Kemudian nanti rencana lokasi usahanya di mana. Nah, ini. Kemudian target pelanggannya itu siapa. Ini sini sudah berurutan nih ya di sini teman-teman. Kemudian dianalisis dulu, analisis SWOT ya, dari kekuatan, kelemahan, kemudian ada peluang, kemudian ancaman. Ini teman-teman harus tahu ya. Kemudian visi dan misi, harus punya visi misi ya nanti ya. Jadi kita memiliki usaha itu kan nggak stuck ya, itu saja ya. Nanti ke depan itu visinya seperti apa loh pengembangan usahanya ke depan gitu ya. Setelah memiliki misi, apa sih visi, setelah memiliki visi nih ya, atau tujuan ke depan itu apa sih misi? Misi untuk
mewujudkan dari visi itu ya. Jadi actionnya apa? Nah, visi kan tujuan ke depan. Ini ya menjadi merek baju sablon terkemuka. Ini kan visi ya, cita-cita, angan-angan kita ya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mungkin ya gitu. Kemudian misinya itulah actionnya. Apa sih tindakanmu, langkah-langkahmu, apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan visi atau cita-citamu. Nah, itu intinya ya. Nah, di sini menciptakan desain yang inovatif dan berkualitas nih bagus ya. Menyediakan layanan personalisasi yang unggul, membangun hubungan kuat dengan pelanggan, bagus ya. Jadi ada dari produknya ada, kemudian dari hubungan dengan pelanggan ada ya ini ya. Kemudian bisa juga dengan supplier ya bisa gitu ya dari misinya. Nah ini ya gitu. Nah di sini teman-teman berlatih ya bagaimana membuat perencanaan bisnis, perencanaan usaha yang matang gitu ya. Dari kreativitas, kemudian inovasi ya kalian tuangkan ya dalam ini ide ya di proposal ini proposal bisnis itu. Nah, nanti kalau teman-teman udah siap, udah matang ini perencanaannya, teman-teman mulai itu action ya. Bagaimana caranya untuk menerapkan ya dari yang sudah tertuang di proposal itu untuk dikembangkan, mulai dijalankan seperti apa gitu ya. Mungkin tidak harus besar dulu ya, dari kecil dulu nggak apa-apa gitu. Teman-teman mulai berproses. Walaupun sudah berproses tapi belum ada hasilnya nggak apa-apa ya gitu. Namanya juga usaha ya gitu ya teman-teman, yang penting tetap semangat ya. Ini bagus sekali kelompok satu, kelompoknya siapa ini Kak? Siapa ini? Saya lupa ini ya. Coba saya pengen tahu yang namanya ini Kak Safitri Nur Agustin. Hadir Bu Safitri Nur Agustin. Bisa dibuka kameranya. Nah, ini Masya Allah, cantik juga mahasiswa saya. Kemudian Kak Tasya Safa Nabila. Nah, ya, Masya Allah, cantik-cantik mahasiswa saya. Kak Katarina, Kak Katarina. Hadir Bu, tapi lagi di kantor Bu. Sabtu masuk ya? Kenapa Bu? Sabtu masuk. Masuk Bu, pulang jam Ya. 12. Iya, nggak apa-apa. Kak Destia Rianti. Mana? Kak Destia. Kita jarang ketemu ya, jarang ketemu nih. Ya. Oke, Kak Destia Rianti, Kak Safitri, Kak Tasa, Kak Katarina, ya mahasiswa saya cantik-cantik semua, Masya Allah ya. Mudah-mudahan usaha kalian sukses ya ke depan, semakin maju dan berkembang. Semuanya menjadi pengusaha sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Saya kasih nilai. Terima kasih ya Bu. Nilai 96 ya. Sebentar saya kasih langsung nilai. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, izin tutup untuk review kelompok kita ya Bu ya. Ya, boleh, ini saya nilai dulu. Safitri. Ya, terima kasih teman-teman dan Bu sudah mendengarkan review dari kelompok kami. Bila masih ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih ya, teman-teman hebat. Semuanya pinter-pinter nih ya, Masya Allah. Bagus-bagus ini ide bisnisnya. Kak Tasya nomor berapa ini ya? Saya langsung nilai saja. Biar tidak lupa. Nomor 19 Bu. 19. Ya, mata kuliah yang lain juga sudah saya nilai nih. Kemarin langsung. Jadi kalau saya teman-teman ngerjakan UTS tuh harus direview ya. Gimana sih hasilnya gitu ya. Kalau memang ada kurang tepat nanti akan saya minta perbaikan. Biasanya gitu. Tapi kalau sudah bagus, tidak perlu langsung langsung saya nilai. Oke. Katarina, Kak. Yang belum Katarina. Ini ada mahasiswa saya yang juga ngantri nih, Bu mau bimbingan skripsi. Sebentar, saya review UTS dulu. Skripsi gantian. Oke. Ngantri saya lanjutnya habis ini nanti bimbingan skripsi. Zoom meeting, via Zoom meeting juga. Kak siapa ya ini yang belum? Des, siapa tadi? Kak Fitri udah belum Bu? Fitri.
Fitri sudah ya kayaknya. Fitri. Safitri Nur Agustin, Bu. Fitri, oh iya, ya betul. 96. Kalau nanti kan teman-teman juga skripsi nih. Kalau skripsi jangan takut tuh skripsi serem. Ntar gini nggak usah. Ikutin aja dosen pembimbingnya. Nurut aja insya Allah nanti lancar. Kalau disuruh revisi, segera perbaiki, terus kasih dosennya lagi. Nah, gitu. Ikutin aja apa ya arahan dosen pembimbing insya Allah cepat selesai. Oke, udah semua ya. Kelompok 1. Ya, coba cek dulu Destia ya. udah ya, Bu, Destia. Destia, coba sebentar. Sudah, oke. Udah kelompok 1, terima kasih kelompok 1 ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sukses selalu. Oke. Amin. Next, kelompok berapa? Saya, Bu. Kelompok Kelompok saya, Bu. 14, Kelompok 4, Bu. Bu.